Banyak wanita memandang siklus menstruasi hanya sebagai proses biologis bulanan, padahal di dalamnya terdapat pola energi yang memengaruhi cara kita berpikir, merasakan, dan mengambil keputusan. Masalahnya, kebanyakan wanita diajarkan untuk hidup secara konsisten setiap hari untuk tetap produktif, stabil, dan kuat, tanpa mempertimbangkan bahwa tubuh wanita bekerja dalam siklus, bukan garis lurus. Akibatnya, ketika energi menurun atau emosi berubah, wanita cenderung menyalahkan dirinya sendiri. Video ini tidak akan membahas siklus menstruasi dari sisi medis. Yang akan kita bahas adalah bagaimana memahami siklus ini sebagai bagian dari feminine energy, sehingga kamu bisa berhenti melawan tubuhmu dan mulai hidup lebih selaras dengan ritme alaminya. Feminine energy pada dasarnya bekerja melalui penerimaan, ritme, kepekaan, dan respons terhadap perubahan. Berbeda dengan maskulin energi yang berfokus pada konsistensi dan dorongan terus-menerus. Feminine energy menghargai fase naik dan turun. Siklus menstruasi adalah representasi paling nyata dari prinsip ini. Di setiap fase, tubuh wanita menunjukkan kapan waktunya bergerak, kapan waktunya istirahat, kapan waktunya terhubung, dan kapan waktunya menarik diri. Memahami ini bukan membuat wanita menjadi lemah atau pasif, melainkan agar kita lebih presisi dalam menggunakan energinya. Saat menstruasi, tubuh wanita secara alami menarik energi ke dalam. Ini adalah fase dengan kebutuhan istirahat tertinggi. Di fase ini, banyak wanita mengalami penurunan energi fisik, peningkatan sensitivitas emosional, kecenderungan untuk refleksi dan evaluasi. Seringkali fase ini dianggap sebagai kelemahan, padahal sebenarnya ini adalah fase dari kejujuran batin. Dalam konteks feminine energy, fase menstruasi berfungsi sebagai waktu untuk lebih reflektif, waktu untuk melihat apa yang kamu sukai dan tidak, waktu untuk berhenti memaksakan diri. Dan ini bukan kelemahan. Ini adalah momen di mana feminine energy mengajarkan untuk kita beristirahat tanpa rasa bersalah. Ketika wanita memaksakan diri untuk tetap produktif di fase ini, akan muncul kelelahan emosional dan ketegangan batin. Padahal yang dibutuhkan hanyalah izin untuk berhenti sejenak. Setelah menstruasi selesai, energi mulai meningkat secara bertahap. Tubuh terasa lebih ringan dan pikiran lebih terbuka. Di fase ini biasanya kamu akan merasa lebih ringan, lebih optimis, lebih terbuka, dan lebih ingin mencoba hal baru. Dalam fase ini, feminine energy mendorong rasa ingin mencoba, kesiapan untuk bergerak, dan keinginan untuk memperbaiki atau memulai sesuatu. Namun penting dipahami bahwa ini bukan fase untuk memaksakan hasil. Energi di sini bersifat membangun, bukan memanen. Fase ini paling efektif digunakan untuk perencanaan, penataan, atau langkah awal tanpa tekanan. Ketika wanita menggunakan fase ini dengan bijak, energi kita tidak akan cepat terkuras di fase berikutnya. Feminine energy mengajarkan untuk bergerak secukupnya tanpa berlebihan. Ini fase yang sering disebut fase paling bersinar. Di fase ini biasanya kamu akan lebih percaya diri, lebih mudah bicara, lebih ekspresif, lebih nyaman terlihat dan didengar. Ini feminine energy dalam bentuk kehadiran dan penerimaan. Bukan membuktikan, bukan mengejar, tapi nyaman menjadi diri sendiri tanpa perlu mencari validasi. Di fase ini kamu akan merasa komunikasimu terasa lebih mudah, hubungan sosial lebih mengalir, dan banyak ide bermunculan. Namun ada satu hal penting yang perlu disadari. Meskipun energi terasa sedang tinggi, bukan berarti kamu perlu menguras diri. Karena feminine energy selalu bekerja dengan prinsip keseimbangan. Fase pra-menstruasi seringkali dianggap sebagai fase yang paling sulit. Padahal ini adalah fase dengan daya intuisi tertinggi.
Banyak wanita merasa menjadi sensitif, mudah kesal, atau overthinking, dan ini terjadi bukan karena kamu menjadi lebih emosional, melainkan karena filter sosialmu sedang menipis. Dalam feminine energy, fase ini berfungsi sebagai alarm. Hal-hal yang sebelumnya kamu toleransi mulai terasa tidak lagi selaras. Hubungan yang tidak sehat, pekerjaan yang melelahkan batin, batasan yang kamu langgar sendiri, semuanya mulai terasa. Ini bukan drama, ini kepekaan. Masalah muncul ketika wanita menekan sinyal ini demi terlihat stabil dan menyenangkan. Padahal justru di fase inilah tubuh memberikan informasi penting yang mengajarkan kita untuk lebih jujur secara emosional. Ketika kamu memahami siklus ini, kamu akan berhenti mempertanyakan kenapa dirimu berubah-ubah dan mulai mendengarkan apa yang paling dibutuhkan oleh tubuhmu saat ini. Feminine energy bukan tentang selalu lembut, tenang, atau selalu positif, melainkan tentang memberikan respons yang tepat terhadap kondisi internalmu sendiri. Dengan memahami ritme alami siklusmu, kamu akan tidak mudah burn out. Kamu tidak akan merasa bersalah saat istirahat, kamu tidak akan memaksakan hubungan, dan kamu tidak kehilangan diri demi stabilitas palsu. Tubuh wanita tidak diciptakan untuk berfungsi seperti mesin. Ia tidak diciptakan untuk konsisten setiap hari. Ia diciptakan untuk bergerak mengikuti siklus. Dan siklus menstruasi bukanlah gangguan, melainkan sistem navigasi alami feminine energy. Semakin wanita memahami dan menghormatinya, semakin stabil rasa aman di dalam dirinya. Bukan karena kamu selalu bersikap kuat, tapi karena kamu tidak lagi melawan dirinya sendiri, dan disitulah ketenangan benar-benar muncul.